Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1526 Empat Kaisar. Bencana sudah berakhir, bunuh. Keheningan Wanlai akhirnya diteriakkan oleh orang bijak agung dari klan burung berkepala 9. Dia tidak sabar untuk membunuh Ye Chen, untuk menghilangkan kemarahan yang meluap-luap di hatinya. Seperti dia, orang bijak agung dari klan Kunpeng, klan Gagak Emas, klan Yamato Orochi, dan klan Senpeng bersayap 9 juga berangkat, masing-masing dengan mata merah, haus darah dan tirani, dengan niat membunuh yang tak terbendung. Namun, pemandangan aneh muncul. Orang suci perlombaan burung berkepala 9 yang merupakan orang pertama yang bergegas ke dunia dihancurkan menjadi abu terbang oleh petir yang tidak dapat dijelaskan sebelum dia bisa bergerak. Mendesis. Setiap orang yang melihatnya tersentak, dan sekelompok orang suci yang hebat tiba-tiba berhenti. Semua orang berdiri di tepi, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, seorang bijak yang hebat dipotong sampai mati dalam sekejap, berkat lari lambat mereka, jika mereka berjalan selangkah lebih cepat, kebanyakan dari mereka akan hancur menjadi abu. The Great Sage juga takut, tidak hanya tidak berani melangkah, tetapi mundur selangkah, karena takut adegan aneh sebelumnya akan muncul kembali. Mereka juga orang suci agung, dan jika mereka melakukan gerakan ceroboh, mereka mungkin akan mati. Apa yang terjadi? Malapetaka telah berakhir, dari mana datangnya guntur? Suara-suara terkejut muncul. Orang bijak yang hebat. Dia dibacok sampai mati satu per satu. Suara-suara kaget dan heran datang dan pergi, dan semua orang merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka. Jika mereka masuk, mereka pasti akan berubah menjadi abu. Benar-benar aneh. Kaisar Kera, Kaisar Kuiniu, dan yang lainnya juga mengerutkan kening, tetapi mereka tidak tahu alasannya. Kakek, apa yang terjadi? Di satu sisi, Pangeran Xuanwu memandang Raja Xuanwu dengan curiga. Kesengsaraan surgawi, ini belum berakhir, Raja Xuanwu berkata dengan ringan, mata tuanya hampir menyempit, menatap dunia, penuh makna yang dalam dan penuh keraguan. Begitu kata-kata Raja Xuanwu jatuh, langit dan bumi berubah, dan suara gemuruh muncul kembali, mengguncang langit biru selamanya. Dengan Ye Chen sebagai pusatnya, ada guntur yang mengamuk di 4 arah dunia, Tenggara, Utara, dan Barat, untaian dan untaian satu sama lain saling terkait dan menari bersama, membentuk 4 sosok kabur. Perubahan mendadak seperti itu mengejutkan semua biksu yang menonton. Mereka menyipitkan mata dan menatap ke 4 arah. Keempat sosok kabur itu memancarkan aura yang membuat dunia bergetar. Ye Chen berdiri diam, roda peri dilahirkan untuk berlari dengan cepat, menyembuhkan luka, dan memulihkan tubuh suci. Dia tahu bahwa apa yang disebut malapetaka belum berakhir, dan yang terjadi selanjutnya adalah malapetaka yang sebenarnya, yang lebih menakutkan daripada guntur. Itu adalah hukum jalan kaisar, dan dia ingin melawan kaisar muda. Dia telah mengalami bencana seperti itu lebih dari sekali. Ketika dia maju ke alam kekaisaran, dia berperang melawan permaisuri Donghua muda. Ketika dia maju ke Kuasi Bijak, dia berperang melawan kaisar suci dan kaisar naga Taiksu. Namun, yang membuat wajahnya jelek adalah bahwa malapetaka dari orang suci tingkat lanjut telah menyinggung hukum 4 kaisar besar, artinya, dia perlu memilih 4 kaisar muda. Di bawah tatapan semua orang, sosok buram di Dongfang Tiandi adalah yang pertama mengungkapkan wajah aslinya. Itu adalah sosok agung dengan cahaya keemasan, seperti matahari yang terik, dan matanya seluas langit berbintang, dengan evolusi matahari dan bulan. Dia seperti raja di dunia, menghadap ke 8 hutan belantara, terjalin dengan penglihatan kuno, dan berubah menjadi burung gagak emas, melebarkan sayapnya ke langit, terbang dengan hukum jalan kaisar, dan setiap helai berada di atas jalan raya. Kalau begitu, itu, Kaisar Agung Gagak Emas. Sage Agung Gagak Emas mundur selangkah, matanya menonjol, sulit dipercaya bahwa orang itu persis sama dengan patung batu berdiri gagak emas. Klan, Kuna Kaisar Kunpeng. Terdengar suara kaget dari seberang, yang berasal dari klan Kunpeng. Kunpeng Sage Agung juga seperti gagak emas sage besar, dengan pupil matanya mengerut, menatap lekat-lekat ke dunia barat, dan bentuk manusia yang dibentuk oleh petir untuk mewujudkan wajah aslinya, matanya seperti bintang, dan rambut hitamnya seperti air terjun. Itulah Kaisar Kunpeng, lebih tepatnya, Kaisar Kunpeng muda, sosoknya sekuat gunung raksasa, seolah tidak ada yang bisa digoyahkan di dunia ini,
dia adalah seorang kaisar yang tak tertandingi, memandang dunia ke bawah, pancaran cahayanya membuat orang tidak dapat melihat langsung ke arahnya, dan jantung bergetar. Lihat ke selatan, lalu. Apakah itu Qilin Agung? Seseorang berteriak, mulutnya bergetar, dan nadanya tidak bisa menahan gemetar. Dia melihat ke selatan dengan kaget, dan orang itu juga menunjukkan wajah aslinya. Memang Kaisar Qilin, yang mencengangkan sebagai masa lalu dan masa kini. Meskipun orang itu ada di sana, dia tampaknya berdiri di sungai panjang waktu, jauh dan kuno, dengan sepasang mata dewa, dia bisa melihat melalui perubahan masa lalu dengan sekali pandang. Di belakangnya ada hamparan tanah liar yang luas, di mana hukum kaisar dan dao saling terkait, memelihara semua roh. Seekor unicorn yang terangkat ke langit mengaum di langit, dan aumannya telah mengguncang langit selamanya. Xuan, Kaisar Besar Xuanwu. Dunia Utara, tanpa urutan tertentu, menatap pria yang dibentuk oleh guntur. Penampilan dan tubuhnya telah dicap di mata dunia. Itu adalah Kaisar Xuanwu, leluhur klan Xuanwu, di antara 130 Kaisar Xuan Huang, kaisar yang terkenal dengan pembelaannya, semua legendanya adalah mitos, dan tahun-tahun tanpa akhir tidak pernah terputus. Ini juga seorang kaisar yang mencengangkan di masa lalu, dengan sosok yang agung dan fisik yang kuat, matanya kuno dan tenang, tetapi ia telah berevolusi. Kaisar yang menentang langit membuat kali ini tampak diam. Ini Kaisar Xuanwu, ini Kaisar Xuanwu. Raja Xuanwu sangat gembira sehingga dia berlutut, menangis dan meratap, tubuh tuanya yang pucat gemetar sampai mati. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa dia berasal dari era Kaisar Xuanwu, yang memilih untuk memproklamirkan dirinya di era itu, dan di era ini, ketika dia memproklamasikan dirinya, Kaisar Xuanwu masih hidup. Memproklamirkan diri sebagai Shen Mian, setelah mimpi ini, saya tidak tahu berapa banyak perubahan yang telah berlalu. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, saya dapat melihat Kaisar Agung di masa lalu lagi. Dapat dibayangkan bahwa saya berada dalam keadaan pikiran ini. Kaisar Kunpeng, Kaisar Jinwu, Kaisar Qilin, Kaisar Xuanwu, 4 Kaisar Agung, Tuhanku. Apa yang saya lihat? Ketika Raja Xuanwu menangis, dunia dibanjiri oleh gelombang yang mengejutkan, dan semua orang tidak dapat mempercayainya. Untuk cahaya akhir. Bagaimana bisa begitu? Mengapa hukuman ilahi dari tubuh suci kuno memprovokasi kemunculan 4 Kaisar Agung? Semua orang bingung, tidak tahu mengapa ada pemandangan seperti itu, dan apa alasannya. Itu adalah tubuh suci yang sangat menakjubkan. Biksu tua itu gemetar, dia terlalu jahat, dan dia terlalu menentang langit. Dia menyentuh hukum jalan kaisar dan menyebabkan tubuh jalan kaisar datang ke dunia. Zhan Shen Yuan. Namun, bagaimana dia tahu bahwa badan hukum kaisar Dou Zhan Seng Huang telah muncul, tetapi ketika Ye Chen maju ke Sok Bijak, dia bermanifestasi bersama dengan badan hukum kaisar Taixu Gulong. Tidak ada kaisar agung dari keluarga kami. Sayang sekali kali ini. Kaisar Kuiniu juga menghela nafas. Seperti mereka berdua, ada juga beberapa ras yang menghela nafas secara diam-diam. Semua ras itu memiliki kaisar yang hebat. Tapi mereka tidak memiliki kaisar pertama mereka, sebagai generasi yang lebih muda, sungguh disayangkan. Luar biasa. Kuiniu, Xiao Yuan Huang dan yang lainnya memilih untuk diam untuk pertama kalinya. Kemampuan Ye Chen untuk menarik 4 kaisar dan hukum kaisar sudah cukup untuk membuktikan pelaku kejahatannya, mereka tidak bisa dibandingkan. Dia memiliki kualifikasi. Qian Sangyue tersenyum manis. Dia pernah membantai seorang kaisar agung. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dia dilahirkan untuk menciptakan mitos keabadian. Aku benar-benar salah. Pada saat ini, bahkan Putri Merak yang gila pun mengangkat matanya dengan bingung. Orang-orang yang dibencinya berulang kali memecahkan keterkejutannya. Zas. Episode 1527 memilih 4 kaisar. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kunpeng dan Jinwu menggeram seperti anjing gila. Kaisar agung dari 2 klan mereka semuanya ada di dalamnya, tetapi mereka tertarik oleh kesengsaraan surgawi dari tubuh suci kuno. Ini adalah ironi dan aib, mereka benar-benar bertemu leluhur mereka dalam malapetaka orang lain, tetapi mereka tidak mendapat kehormatan seperti itu dalam malapetaka apapun. Kesombongan mereka benar-benar diinjak-injak pada saat ini, dan Ye Chen tidak lagi menganggap mereka sebagai lawan. Lawannya adalah leluhur mereka, Kaisar Agung, yang merupakan pengabaian tertinggi. 4 kaisar besar benar-benar memikirkan juniornya. Darah Ye Chen mendidih seperti api, dan kekuatan tempurnya naik ke puncak-puncak, tidak berani membawanya sedikit pun. 200 tahun yang lalu, kesengsaraan surgawi dari alam kaisar memprovokasi permaisuri Donghua, dan dia memukulinya sampai setengah mati hanya dengan 1 orang.
100 tahun yang lalu, kesengsaraan surgawi yang semu memprovokasi pertempuran antara Kaisar Suci dan Kaisar Naga Taiksu, dan dia lolos dari kematian. Sekarang, saya melihat tubuh hukum Kaisar Dao lagi, dan bukannya satu atau dua, itu berlipat ganda menjadi 4. Mereka dulunya adalah yang terkuat dari semua surga dan 10.000 alam, dan mereka semua menguasai semua roh. Mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan. 1 menjadi 2, dan 2 menjadi 4, dia sangat curiga bahwa akan ada 8 kaisar di Raja Suci, 16 di Raja Suci, 32 di Santo Agung, dan 64 di Kaisar Semu. Dia dapat melihat bahwa Tuhan ingin dia memilih 130 kaisar Xuan Huang. Itu hanya fantasi, dan hanya dengan memikirkannya, kultivasinya akan berhenti di tingkat suci, dan dia tidak akan bisa memasuki tingkat Raja Semu, apalagi Raja Suci, Santo Agung, dan Kaisar Semu. Jika kamu melewati pertempuran, kamu akan menjadi Ling Qiao Xiankui, tetapi jika kamu tidak bisa bertarung, kamu akan menjadi 9 mata air kuning neter. Ye Chen gemetar dengan pedang pembunuh di tangannya, menginjak laut suci emas, menggantung kuali ilahi kekacauan di kepalanya, dan membuka visi kekacauan. Apakah itu permaisuri Donghua dari kesengsaraan alam kaisar di masa lalu, atau Kaisar Naga Taiksu dan Kaisar Sein pejuang selama kesengsaraan Zun Seng? Diragukan bahwa Kaisar Kunpeng saat ini, Kaisar Jinwu, Kaisar Xuanwu, dan Kaisar Qilin tidak kaisar sendiri, tetapi Kaisar merek Tao telah menyatu dengan langit dan bumi keabadian yang lalu. Terus terang, keempat kaisar besar saat ini semuanya adalah orang suci, setingkat dengannya. Dia telah menyadari bahwa jika dia ingin bertahan kali ini, dia harus membunuh 4 kaisar yang setingkat dengannya. Ini masih merupakan duel antara tubuh suci muda dan kaisar muda, dan ini adalah barisan 1v4. Langit dan bumi berguncang, tidak mampu menahan paksaan dari 4 kaisar, dan kekacauan merajalela. Keempat kaisar semuanya bergerak, dari timur, barat, utara, selatan, 4 arah, lurus ke tengah, tubuh mereka seberat gunung, dan tanah berdebar saat mereka menginjaknya. Kaisar Jinwu menyerang lebih dulu, memotong galaksi dengan 1 pedang, dan melelehkan dunia yang luas. Ini adalah pedang yang memotong langit dan menghancurkan bumi, menggabungkan Taoisme Kaisar dan mengembangkan ribuan Taoisme menjadi ekstrim, Kaisar gagak emas luar biasa, dan namanya masih menghalangi langit. Ye Chen tidak berani mengendur, dan mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, memotong Bima Sakti. Dia memiliki permusuhan dengan klan Jinwu, tetapi dia tetap menghormati Kaisar gagak emas, Kaisar tertinggi dari segala usia, yang pernah melindungi rakyat jelata. Yang dia keluhkan adalah, sebagai keturunan Kaisar, tindakan klan Jinwu telah mempermalukan martabat leluhur mereka, dan melukiskan warna suram pada mitos keabadian Kaisar. Ketika Kaisar Kunpeng tiba, Ling Tian menekan dengan telapak tangannya, yang seberat gunung raksasa. Kaki Ye Chen bengkok di bawah tekanan, dan tubuh suci tidak tahan tekanan, dan celah itu terbuka, dan cerah darah suci menyembur keluar. Qi dan darah Ye Chen naik, mengalir ke meridian utama, dan dengan paksa menahan telapak tangan Ling Tian. Dia sangat menghormati Kaisar Kunpeng, tetapi dia membenci keturunan Kaisar, sama seperti suku Jinwu, yang menghina martabat leluhur. Kaisar yang mencengangkan di masa lalu, tidak akan membayangkan bahwa keturunannya akan begitu tak tertahankan. Dalam sekejap mata, Kaisar Xuanwu telah menyerang, telapak tangannya seperti pedang ajaib, mendominasi dunia. Ye Chen mengertakkan gigi, melawan 1 telapak tangan, menggabungkan tinju 9 arah dan 8 horor menjadi 1, dan membalas pukulan ke Kaisar Xuanwu. Namun, meski pukulannya ganas, sepertinya menghantam batu besi, bukannya melukai Kaisar Xuanwu, tulang tangannya hancur, dan darah suci terciprat. Ye Chen mendecakkan lidahnya secara diam-diam. Kaisar Xuanwu pantas menjadi kaisar yang terkenal dengan pertahanannya di antara 130 kaisar Xuan Huang. Pertahanan semacam ini sangat mendominasi. Sangat sulit bagi orang-orang dengan level yang sama untuk menembus pertahanannya. Sambil berbicara, Kaisar Qilin juga datang, dan Jimmy menusuk dadanya dengan 1 jari. Darah suci berceceran, dan setiap utas menyilaukan. Meskipun keempat kaisar adalah badan hukum, mereka bekerja sama secara diam-diam. Ye Chen tampak menakjubkan, dan hanya setelah konfrontasi singkat dia menyadari betapa kuatnya kaisar. Bahkan seorang kaisar muda tingkat suci memiliki kualifikasi untuk memandang rendah waktu, jika tidak, dia tidak akan menjadi seorang kaisar di langit. Dia tidak berani meremehkan orang yang bisa menjadi kaisar, yang mana adalah generasi biasa, kehebatannya setingkat dengan Dao, atau bahkan melampaui Dao, mereka adalah puncak dari Dao. Tanpa memikirkannya, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pisau terbang kecil yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah, tetapi itu bukan serangan,
tetapi digantung di langit dan dimasukkan ke tanah, secara tidak teratur, tetapi jumlahnya cukup banyak. Apa yang dia lakukan kali ini adalah mempersiapkan perubahan langit dan bumi, atau dengan kata lain, dia tidak akan menentang hukum empat kaisar besar secara langsung, tetapi menggunakan misteri perubahan langit dan bumi untuk waktu penundaan. Ini adalah cara dia berencana untuk bermain. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus membunuh empat kaisar atau bertahan sampai batas waktu kesengsaraan surgawi. Jelas, yang terakhir lebih dapat diandalkan daripada yang pertama, dan dia tidak bisa melakukannya 1 lawan 4. Ketika Kaisar Kilin datang untuk membunuh, itu masih merupakan pedang yang memotong langit dan bumi, ini adalah pembunuhan terakhir Kaisar. Ye Chen tidak bekerja keras, dan berganti posisi dengan pisau terbang kecil yang jaraknya ribuan kaki, menghindari pengetahuan. Kaisar Xuanwu mengikutinya seperti bayangan, dan dia menginjak langit untuk membunuh Ling Tian yang memegang pedang lagi, dengan kekuatan luar biasa, tetapi dia menghancurkan udara dengan telapak tangannya, karena Ye Chen dan pisau terbang telah bertukar posisi dengan pisau terbang beberapa saat yang lalu. Belakangan, Kaisar Jinwu dan Kaisar Kunpeng datang bergandengan tangan, dan keesokan harinya mereka melepaskan kekuatan supernatural yang tak tertandingi. Posisi Ye Chen masih flamboyan, dia tidak berkelahi denganmu, dia hanya bertukar posisi, dia adalah pencuri yang berpindah-pindah, berlarian kemana-mana, tanpa aturan sama sekali, dan bahkan lebih sulit untuk menemukan jejaknya. Tubuh suci juga mengetahui seni Dewa Guntur Terbang. Orang-orang dari segala arah tercengang, dengan sedikit keheranan di wajah mereka. Apa itu seni Dewa Guntur Terbang? Itu mengubah langit dan mengubah bumi. Pria tua yang cerdas itu membelai janggutnya, tapi metode rahasia ini digunakan dengan sangat lancar olehnya, dan itu sebanding dengan seni Dewa Guntur Terbang. Saya ingin menonton pertunjukan yang mengejutkan dunia. Siapa sangka Ye Chen akan menggunakan rutinitas ini? Jika tidak, rutinitas seperti apa yang akan terjadi? Seorang lelaki tua lainnya, melirik ke pembicara, empat kaisar remaja yang sama tingkat, hanya orang bodoh yang keras kepala. Apakah kamu lelah bekerja keras? Aku akan pindah lagi. Di tengah diskusi, Ye Chen, yang jauh dari dunia, bersenang-senang bermain, dan puluhan ribu pisau terbang kecil diubah satu per satu. Mereka yang menonton terpesona. Keempat kaisar mengejar dengan ganas, dan metode rahasia jalan kaisar juga sangat ganas, tetapi mereka tidak melukai pria itu. Ye Chen diam-diam bersukacita bahwa jika dia mengikuti gaya permainan ini, dia dapat dengan mudah melewati batas waktu. Namun, empat kaisar tidak mendapatkan reputasi mereka dengan sia-sia. Meskipun mereka taat hukum dan gila, mereka masih memiliki naluri bertarung. Mereka menyerang satu demi satu dan menyegel 80.000 kaki langit dan bumi dengan kekuatan gaib kaisar. Gagak emas bahkan menyapu dengan telapak tangannya, dan pisau terbang kecil yang diletakkan Ye Chen dihancurkan menjadi abu terbang olehnya. Kali ini, cara Ye Chen untuk memindahkan langit dan mengubah bumi rusak. Kekuatan supernatural kaisar menyegel ruang dunia ini, dan sulit baginya untuk membalikkannya. Yang disebut mengubah langit dan bumi menjadi tampilkan di sini. Zas. Episode 1528 Semua ras datang bersama. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, membuka jalan sihir secara langsung, dan membuka banyak metode terlarang bersama. Puncak mencapai puncaknya lagi, dunia dilarang, dan metode rahasia untuk mengubah dunia terputus. Dia hanya bisa melawan empat kaisar. Keempat kaisar tiba bersama, dan semuanya melepaskan kekuatan gaib, meretakan tanah, dan dunia juga kehilangan warnanya. Ye Chen menggunakan dunia yang kacau untuk berjuang keras, memindahkan kuali ilahi, dan menekannya ke kaisar gagak emas, dan kemudian pedang itu mati, memenggal kepala kaisar Kunpeng, tetapi dipukul oleh kaisar Kilin dan kaisar Xuanwu berturut-turut. Tubuh suci terbelah, dan darah menyembur tipis. Di bawah kelahiran roda peri, itu sembuh dengan cepat, dan darah yang meluap mengalir kembali satu demi satu, berubah menjadi esensi, terbakar menjadi kekuatan, dan berkumpul di pedang cakrawala merah. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah malam, karena Kaisar Gagak Emas mengaktifkan kekuatan gaib yang menantang surga, itu adalah matahari bundar, tergantung di langit, menyilaukan seperti cahaya terakhir waktu. Benarkah orang-orang dari suku Jinwu suka membangun matahari? Ye Chen memiliki keinginan untuk muntah darah, mengetahui bahwa teknik ini sombong, dia mengorbankan api dan guntur abadi, menarik busur dan memasang anak panah. Panah ini menggabungkan prinsip kekacauan dan tubuh suci Yuan-Yuan, panah yang ditembakkan ke langit, menembus langit biru abadi. Namun, di tangan Gagak Emas, teknik rahasia ini cukup ampuh untuk menghancurkan dunia, panah petirnya yang sombong tidak menghancurkannya, melainkan dihancurkan menjadi abu terbang, sebelum menghalangi matahari.
Ye Chen tampak tegas, dan menarik busurnya lagi, tetapi Kaisar Kunpeng tidak memberinya kesempatan ini. Pedang Kaisar bergerak dengan suara dentang, dan ratusan juta cahaya ilahi menyatu, dan ada juga kekuatan misterius di luar hukum, yang menumbangkan sebab dan akibat, membalikkan yin dan yang, dan segala sesuatu di dunia ini dapat dimusnahkan oleh dia. Sebelum Ye Chen bisa menembakkan anak panah, dia dilempar oleh Kaisar Kunpeng, dan hampir dipotong oleh pedang. Kaisar Xuanwu dan Kaisar Qilin berkumpul, yang satu mengayunkan tinju Kaisar dan yang lainnya meremas segel Kaisar. Serangan kedua Kaisar tampak biasa, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan mengguncang bumi, untuk mendorong gunung dan laut. Hukum jalan Kaisar mereka telah berkembang di dalam diri mereka, dan seni rahasia serta kekuatan supernatural mereka juga telah kembali ke asal aslinya. Ye Chen memotong telapak tangan Kaisar Qilin, tetapi terluka parah oleh Kaisar Xuanwu, yang menghancurkan tubuh suci dengan pukulan. Tulang suci yang bersinar terbang keluar, ternoda darah suci, dan meledak sebelum mendarat. Pada saat yang sama, matahari gagak emas terbenam, menghancurkan tahun-tahun dan memusnahkan waktu. Itu benar-benar matahari yang terik yang menghancurkan dunia. Semua hal kehilangan vitalitasnya dalam sekejap. Ye Chen berdiri dan mendorong kuali, yang menjadi sebesar gunung, berdiri tegak dan menabrak matahari. Chaos Cauldron itu sulit, tetapi tidak bisa menghentikan matahari Kaisar, dan itu terlempar, tetapi usahanya juga mengulur waktu untuk Ye Chen, dan 9 anak panah menembakkan matahari keluar dari dunia dengan satu anak panah. Keempat Kaisar datang lagi, menggunakan kekuatan supernatural Nirwana, seolah ingin mewakili surga dan membunuh Ye Chen. Ye Chen naik ke langit, melintasi langit, bertarung dengan metode rahasia, dan mempelajari semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Dia melukai 4 Kaisar lebih dari sekali, tetapi hampir dibunuh oleh 4 Kaisar lebih dari sekali. Dia menemukan perasaan melawan Kaisar Iblis Langit, tetapi tidak ada satu Kaisar di depannya, tetapi 4, semuanya adalah puncak dunia, tak terkalahkan di masa lalu. Pertempuran meningkat, langit dan bumi berguncang, dan keempat Kaisar muda semuanya seperti Raja Abadi. Setiap pukulan menyatu dengan hukum jalan Kaisar. Mereka berdiri di puncak jalan, lebih jauh dari mitos itu. Ye Chen seperti dewa perang, bertarung sampai gila, darah suci mendidih, energi terbakar, dan Taoisme yang kacau berevolusi menjadi ekstrim. Untuk beberapa saat, dia juga melampaui jalan. Pertempuran sengit, dunia terbalik, keempat Kaisar terlalu kuat, mereka benar-benar menekan Ye Chen, mereka meledakkan tubuh suci lagi dan lagi, tetapi Ye Chen mati-matian melarikan diri, kengerian mereka telah melampaui batas dunia. Bencana seperti itu. Benarkah 4 Kaisar harus dipenggal? Seseorang tidak bisa menahan menelan. Orang-orang yang menentang langit membutuhkan malapetaka terhadap langit untuk dimusnahkan. Banyak orang tua menarik napas dalam-dalam satu demi satu. Memalukan menjadi bos. Kui Niu terbatuk, dan ketujuh bersaudara itu memujanya, dan sepertinya ketujuh bersaudara itu yang paling kuat, jadi dia ingin menyerahkan bosnya kepada Ye Chen. Sekarang aku mengerti mengapa ada orang di luar manusia. Suara tua itu terdengar, tetapi sangat agung, dan satu demi satu sosok muncul, tanpa urutan tertentu, tanpa kecuali, mereka semua adalah kuasi Kaisar, mereka adalah Patriark Kui Niu, Patriark Kerasuci, Patriark Wu Xiong, Patriark Beiming dan Raja Peacock Daming. Kakek. Kaisar Kera Kecil, Kui Niu, Qian Sang Yue, dan Earth Wu Xiong semuanya tercengang, dan Kaisar Kera, Kaisar Kui Niu, Kaisar Wu Xiong, dan Raja Merak juga terkejut ketika mereka melihatnya. Itu adalah tubuh suci kuno. Leluhur Kui Niu memandang Ye Chen yang sedang mengalami malapetaka dengan takjub, ini benar-benar orang yang berbakat dari generasi ke generasi, dan dia dapat memprovokasi hukuman ilahi dari 4 Kaisar. Orang tua itu dalam keadaan linglung tampaknya telah melihat seorang Kaisar yang sedang naik daun. Leluhur Kerasuci menarik napas dalam-dalam, dan tubuh harimau tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, keturunan dari tubuh suci telah menghasilkan seperti itu. Kesombongan yang luar biasa. Itu sebanding dengan Kaisar pada usia yang sama. Raja Peacock Daming juga tidak bisa menahan rasa kagum. Aku hanya berterima kasih kepada tubuh suci, karena dia selamat dari malapetaka jalan Kaisar, dan hutan prasejarah hari ini ditakdirkan untuk menjadi sangat hidup. Leluhur Wu Xiong melirik ke segala arah, matanya berbinar dengan makna yang dalam. Ada orang-orang dari segala penjuru, semua leluhur dari klan yang sama, Raja Qinglong dari klan Qinglong, Raja Macan Putih dari klan Macan Putih, Raja Suzaku dari klan Suzaku, Raja Qilin dari klan Qilin, dan 4 dari mereka, bersama dengan Raja Xuanwu dari klan Xuanwu, juga dikenal sebagai 5 Raja Surgawi dari wilayah selatan basis kultivasi semuanya adalah Kaisar Semu asli.
Keempat raja sangat senang melihat tubuh jalan kaisar, terutama Raja Qilin dari klan Qilin. Dia juga menangis seperti Raja Xuanwu, siapa sangka dia juga berasal dari era Kaisar Qilin, dan dia juga datang ke era ini ketika dia memproklamasikan dirinya. Dia yang telah diinstruksikan oleh Kaisar Qilin juga telah menjadi lelaki tua kelabu di seberang sungai panjang waktu-waktu seperti pisau, berapa ribu tahun, dan berapa banyak perubahan. Saat Raja Qilin tenggelam, dua orang lagi datang dari timur dan barat, mereka adalah nenek moyang klan Jinwu dan klan Kunpeng. Kedua kuasa kaisar itu tetap tidak percaya, menatap kosong ke badan hukum Kaisar Jinwu dan Kaisar Kunpeng mereka adalah kaisar mereka, seperti patung batu yang berdiri di klan. Sekalipun tidak ada patung batu, mereka tetap mengenalinya, karena mereka juga menyegel diri mereka sendiri di era kaisar besar seperti Raja Xuanwu, mereka telah disegel untuk selamanya dan bukan milik era ini. Ekspresi mereka berdua juga linglung, ribuan tahun yang lalu, mereka juga menyembah kaisar yang sebenarnya, dan mereka juga telah diinstruksikan oleh kaisar. Perlahan menarik pikiran mereka, Patriark Jinwu dan Patriark Kunpeng sama-sama menatap Ye Chen yang telah melewati kesengsaraan. Keduanya menyipitkan mata lama mereka sedikit, dan mengenali Ye Chen sebagai tubuh suci, dan mereka dapat melihat bahwa dia luar biasa, bahwa dia dapat memprovokasi hukum cara kaisar, dan bahwa dia dicap oleh 4 kaisar, dia adalah monster. Mata mereka menjadi dingin, dan Ye Chen telah dimasukkan dalam daftar yang harus dibunuh. Bagi orang seperti Ye Chen, seorang suci dapat menyentuh hukum 4 kaisar besar. Garis keturunan bahu terlalu menakutkan, harus dibunuh dalam buayan. Seperti mereka, leluhur klan Yaqi Orochi, leluhur klan 9 sayap Senpeng, dan leluhur klan angsa darah kuno yang baru saja tiba juga menunjukkan niat membunuh mereka, potensi Ye Chen membuat mereka ketakutan. Kenapa aku merasa kedinginan di sekujur tubuhku? Banyak orang menggigil, dan tanpa sadar melihat sekeliling, ada begitu banyak leluhur setingkat kaisar di sini. Semua klan telah tiba. Dan tubuh suci yang melintasi malapetaka telah menarik begitu banyak kaisar semu dari wilayah selatan, dan kebanyakan dari mereka ingin membunuh tubuh suci itu. Kata seseorang. Zas. Episode 1529 Nirvana. 10.000 ras berkumpul bersama, ada ketakutan akan terjadi sesuatu yang besar. Kata-kata banyak tetua penuh dengan makna yang dalam. Orang-orang di sekitar benar-benar mendengar kata-kata ini, para junior baik-baik saja, para biksu senior sepertinya mencium sesuatu, suasana pemandangan menjadi sangat tertekan karena kedatangan banyak kaisar semu. Ada banyak perselisihan di antara ribuan klan di wilayah selatan sejak zaman kuno. Ada banyak keluhan dan keluhan antar klan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sudah lama tidak jelas. Bukan hanya belum terselesaikan, tetapi mereka semakin intensif. Kali ini, berkumpulnya semua ras, bahkan Kaisar Zun, tidak sesederhana menyaksikan tubuh suci melewati malapetaka, jika ada ketidaksepakatan, mungkin ada pertarungan besar, dan kelanjutan huru-hara abadi. Di tengah diskusi, tubuh Ye Chen terluka parah lagi, dan lengan kirinya dipotong oleh pedang Kaisar Kunpeng, dan dia melarikan diri dengan cepat, tetapi dia tidak bisa lepas dari jari Kaisar Qilin, dan jantungnya yang berdetak kencang ditusuk di tempat. Kaisar Xuanwu tidak lemah, telapak tangan Gaitian menghancurkan tubuhnya berkeping-keping, gagak emas membunuhnya, memotong punggungnya, merobek setengah tulang punggungnya, hampir mencabiknya hidup-hidup. Gambarnya berdarah, tubuh suci yang kuat, dan darah serta tulang yang dibongkar beterbangan kemana-mana, yang membuat orang tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Ye Chen terhuyung-huyung dan bahkan tidak bisa diam. Setiap bekas luka di tubuhnya dihantui oleh hukum jalan kaisar. Itu menghapus energinya, memenjarakan jalannya, dan ingin menelannya sepenuhnya. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Tapi barisan kaisar ini 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya, karena dia adalah kaisar yang hebat, kekuatan tempurnya bahu-membahu, di bawah pangkat yang sama, memang sulit untuk membentuk barisan 1 lawan 4. Dia merasa tidak berdaya, meskipun kekuatan tempurnya bereinkarnasi, dia tidak dapat menahan pengepungan 4 kaisar. Namun, matanya tegas. Dalam krisis ini, tidak ada cara untuk mundur. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bertarung. Mungkin dia bisa keluar dari alam semesta di celah antara hidup dan mati, dan tidak ada jalan keluar. Mereka bukan kaisar sejati, tetapi hukum guntur dan kilat, mereka tidak boleh ditakuti, tetapi harus bertarung dengan berani. Ini adalah jalan buntu, dan tidak ada jalan mundur, hanya dengan menyerahkan hidup dan melupakan kematian kita dapat selamat dari jalan buntu. Dalam sekejap, keadaan pikirannya disublimasikan, yang bukan hanya malapetaka, tetapi juga keberuntungannya. 4 kaisar menyerang, tetapi dia menutup matanya sedikit, menyerahkan hidup, melupakan kematian,
dan mengabdikan dirinya pada pencerahan, menyingkirkan awan berkabut, mendekati sumber yang paling asli, menyatu dengan langit dan bumi, dan berdiri bahu-membahu. Dengan Dao. Tiba-tiba, dia perlahan mengangkat tangannya, memegang langit dan bumi di tangannya, dan berevolusi menjadi Dao meskipun pukulannya biasa saja, itu mematahkan Kaisar Gagak Emas dan menendang balik. Dia tidak membuka matanya, dan mengayunkan tinjunya lagi, terlepas dari 3 kaisar lainnya, dia masih menyerang dan membunuh Kaisar Gagak Emas, pukulan kedua bahkan lebih biasa, tidak ada penglihatan yang menghancurkan bumi, semuanya normal. Namun, dengan pukulan seperti itu, Kaisar Gagak Emas didorong mundur lagi, mendorongnya mundur sejauh 300 kaki. Dengan pukulan ketiga, Gagak Emas memercikkan darah, dan teknik Kaisar yang tak tertandingi tampaknya menjadi pajangan, dan dihancurkan oleh pukulan. Pukulan keempat adalah pukulan yang paling biasa, tetapi itu juga merupakan pukulan yang paling aneh, tampaknya lambat, tetapi sangat cepat, yang menyebabkan waktu bergeser ke belakang dan ke depan, dan setengah dari tubuh Jinwu diledakkan dengan satu pukulan. Dia masih tidak membuka matanya, menatap Kaisar Qilin, menemukan posisinya dengan sangat akurat, dan meninju pukulan biasa, tetapi kekuatannya luar biasa, dan waktu juga membeku dalam sekejap. Kaisar Qilin terluka, guntur dan kilat tubuhnya terbelah di tempat, dan kecepatan pemulihan tidak dapat menandingi kekalahan itu. Ye Chen menyerahkan Kaisar Qilin, dan langsung pergi ke Kaisar Kunpeng, satu pukulan biasa, satu pukulan tidak terkalahkan, ledakan Kaisar Kunpeng berdarah di langit, dan sulit untuk membentuk kembali Kaisar Petir dan Petir dalam keheningan. Pukulan terakhir Ye Chen ditujukan pada Kaisar Xuanwu, yang benar-benar menembus pertahanan Kaisar Xuanwu dengan satu pukulan, meremukkan tubuh Kaisar, dan hukum jalan Kaisar meredup, dan dengan cepat dimusnahkan. Dia akhirnya membuka matanya, sumur kuno tanpa gelombang di matanya, jernih tanpa kekeruhan, tanpa cahaya ilahi yang terang, tanpa cahaya dingin yang menakutkan, ada yang biasa saja, dan bahkan ekspresinya tenang. Keempat Kaisar juga tidak bisa berkata-kata, meskipun tubuh guntur dan kilat dikalahkan, namun tetap tidak bisa dihancurkan dan sering diserang. Ye Chen mengambil langkah, biasa dan biasa-biasa saja, tapi itu berisi Dao Yun yang tak ada habisnya. Dengan satu langkah, dia melebur ke dalam segudang jalan, dan dia benar-benar melintasi langit. Dia masih terluka, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Yang disebut kematian tidak lagi penting baginya. Dengan kata lain, dia telah melupakan kematian, dan dia tidak memiliki apapun di luar pikirannya, dan dia adalah nirwana dalam malapetaka. Tao-nya kembali ke dasar dan menjadi seolah-olah hidup, dan roh dari segala sesuatu adalah Tao yang tertinggi. Adegan berikutnya agak melanggar hukum, setiap pukulan yang dia lakukan menyebabkan Kaisar terluka. 4 Kaisar seperti batu asah, menggiling tubuhnya menjadi pedang yang tiada taranya, dan menggiling ketajamannya yang tiada taraf menjadi yang biasa, yang merupakan penempaan tubuh dan nirwana Tao. Ini adalah pertempuran di luar imajinasi, aneh dan sulit dipahami. Bahkan Kaisar Zun tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Chen, dia tiba-tiba menjadi sangat ganas, keempat Kaisar bekerja sama, tetapi mereka masih tak terkalahkan. Keempat Kaisar dikalahkan, dan tubuh dewa yang dipukuli runtuh gumpalan darah, dan gumpalan guntur dan kilat, memenuhi langit, datang dari langit dan bumi, kembali ke langit dan bumi, dan berubah menjadi hukum Kaisar lagi. Para penonton tercengang, mata mereka tegak, tubuh suci kuno ini, ayo gantung. Itu adalah 4 Kaisar Agung. Mengapa kamu tidak begitu galak? Bahkan biksu tua mendecakkan lidah mereka, dia melakukannya dia mendapatkan semacam kekuatan. Gerakannya biasa saja, tetapi mereka menghancurkan dunia. Liu Dao, garis keturunan ini memang semua pelaku kejahatan melawan langit. 4 Kaisar besar benar-benar dikalahkan. Raja Qinglong menghela nafas, apakah kamu melawan langit? Benar-benar memalukan. Raja Qilin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menatap leluhur Kaisar diledakkan, dan wajahnya benar-benar kusam. Fakta telah membuktikan bahwa, melawan musuh pada tingkat yang sama, Kaisar keluarganya kalah. Kaisar bernyanyi jauh di masa lalu, dan dia tidak pernah kehilangan satu kekalahan pun. Malam ini, dia benar-benar kalah dari generasi yang lebih muda. Raja Xuanwu tidak bisa menahan nafas, kebangkitan generasi selanjutnya, kita benar-benar tua. Ini tidak mungkin, bagaimana? Kaisar bisa dikalahkan. Jinwu dan Kunpeng meraung, dan para tetua dari kedua klan juga meraung. Legenda tak terkalahkan Kaisar telah dipatahkan, dan mitos itu juga dimusnahkan. Mereka tidak dapat menerimanya bunuh Ye Chen. Aku akan menggertak, apa yang akan kulakukan jika aku punya nyali? Kui Niu memarahi, tanpa menyembunyikan kata-katanya. Tidak dapat disangkal bahwa dia pandai berpura-pura. Kaisar kera kecil dengan santai mengambil batang besi tak berujung,
dengan ekspresi serius di wajahnya, kita ada 7, dan dialah yang galak. Kamu tidak pernah kecewa saya sebelumnya. Qian Sangyue tersenyum, kali ini, Yan Ran tidak tersenyum pada Shen Xuanfeng, tetapi pada Ye Chen, dia melakukannya dan membantai badan hukum 4 kaisar. Ini seperti lebih dari 200 tahun yang lalu, ketika gempa bumi utara Changyuan oleh Great Chu, dia membantai kaisar agung di langit. Itu adalah kaisar yang sebenarnya, bukan tubuh hukum kaisar, tetapi lebih kuat dari hukum kaisar. Ye Chen dapat menentang langit dan memenggal kepala kaisar yang sebenarnya, bagaimana hukum kaisar dapat dihancurkan. Prestasinya belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan ada seorang pun di masa depan, mitos abadi sejati. Ketika dia tertawa, malapetaka guntur di langit dan bumi tengah telah menghilang, dan keempat kaisar tidak bergerak lagi, mereka berdiri diam, perlahan menghilang, dan masing-masing mulai kembali ke langit dan bumi, dimusnahkan dalam ketiadaan. Dengan hormat mengirim mendiang kaisar. Ye Chen membungkukkan kedua tangannya, itu adalah penghormatan kepada kaisar, dan itu juga merupakan kesopanan yang harus dimiliki seorang junior. Itu tidak sopan sebelumnya, dan semuanya hanya untuk bertahan hidup. Zas. Episode 1530 Kekacauan. Keempat kaisar tertawa, dan ketika mereka akan menghilang, mereka semua menunjukkan kenyamanan mereka kepada Ye Chen. Tahun-tahun yang panjang dan perubahan hidup, mereka tidak tahu bahwa akan ada generasi muda yang luar biasa malam ini setelah segala usia. Persetujuan kaisar adalah kemuliaan tertinggi, meskipun Ye Chen tidak memiliki cahaya di tubuhnya, itu lebih menyilaukan daripada matahari yang terik. Para biksu dari segala arah membungkukkan tangan mereka dan mengusir kaisar agung dengan hormat, karena waktu, mereka tidak dapat hidup bersama kaisar seumur hidup, dan hari ini keinginan mereka yang telah lama disayangi berakhir, meskipun mereka bukan kaisar sejati. Namun, ada beberapa individu, seperti Kunpeng Golden Crow, yang mengertakkan gigi, memiliki wajah ganas, dan mata merah darah, penuh kesuraman, mereka bukan untuk empat kaisar, tetapi untuk Ye Chen. Mereka semua adalah keturunan kaisar, tetapi sebelum kaisar pergi, dia tidak melihat mereka, tetapi menyatakan kenyamanannya kepada Ye Chen. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi, dan itu dianggap sangat memalukan. Bunuh, bunuh aku. Kemarahan yang mengerikan menyebabkan gagak emas Kunpeng mengaum ke langit. Mereka gila, bahkan lebih gila dari anjing gila. Semuanya tidak bisa membunuh Ye Chen. Bunuh. Sage Agung Kunpeng, Sage Agung Gagak Emas, klan Senpeng bersayap 9, klan Yamata Orochi dan banyak sage hebat lainnya semuanya bergerak, dan mengepung mereka dari segala arah, semuanya menggenggam kekuatan supernatural. Bajingan. Kaisar Kera, Kaisar Kuiniu, Raja Merak dan yang lainnya juga bergerak, membunuh untuk menyelamatkan. Dunia tiba-tiba menjadi kacau, langit dipenuhi dengan sosok manusia, seperti air pasang seperti laut, tenggelam ke arah Ye Chen, satu pihak ingin membunuh, pihak lain ingin melindungi, dan pertempuran itu sangat besar. Orang-orang dari seluruh dunia menghela nafas, tidak tahu apakah mereka harus dihormati untuk Ye Chen atau merasa sedih untuknya. Begitu banyak orang kuat berangkat untuk bertarung karena dia, dan sepertinya ada perkelahian besar di tempat. Ye Chen tetap diam, mengabaikan semua arah, meskipun dia jauh, dia bisa dengan jelas melihat wajah-wajah jelek, seperti Kunpeng Golden Crow, perilaku ini tidak menghormati martabat mendiang kaisar. Di kehidupan berikutnya, jangan main-main dengan orang yang tidak boleh diprovokasi. The Great Sage Golden Crow dan Great Sage Kunpeng memimpin dalam membunuh mereka. Masing-masing dari mereka mencubit segel dan yang lainnya mengayunkan pedang mereka. Orang suci besar lainnya yang ingin membunuh Ye Chen tidak dalam urutan tertentu, cetakan telapak tangan, bayangan kepalan tangan, lampu jari, dan senjata ajaib sangat banyak, belum lagi orang suci, bahkan jika mereka adalah orang suci, mereka tidak dapat menghindari kematian. Kaisar Kera dan Kaisar Kuiniu terlalu lamban, mengawasi dari kejauhan, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka. Sepotong langit dan bumi itu kehilangan warnanya karena serangan seluas langit, terkait dengan penglihatan bintang-bintang yang sekarat. Jika bukan karena umur pendek, saya pasti akan melemparkan beberapa tembakan ke langit, sehingga Anda dan para idiot lainnya dapat mencoba sesuatu yang baru. Ye Chen melihat sekeliling dengan dingin, pindah ke jalan surga, dan melarikan diri ke lubang hitam dalam sekejap sebelum dibunuh. Serangan di seluruh langit tidak akan berhenti karena kepergiannya, dan itu akan jatuh pada waktunya, menghancurkan bumi dan menghancurkan langit, semuanya menjadi abu kesunyian. Bahkan jika kamu mengalahkan kaisar, kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Biksu Sifang menghela nafas saat dia melihat, menyesali bahwa nasib Ye Chen terlalu singkat. Tapi dia masih meninggalkan mitos abadi. Biksu tua itu kecewa, setelah ribuan tahun, Ye Chen,
tubuh suci kuno, akan diperlakukan sebagai cerita jauh dan diceritakan kepada generasi mendatang. Tidak ada lagi Ye Chen di dunia. Dan tidak ada yang lebih menakjubkan dari dia. Semua biksu muda bergumam pada diri mereka sendiri, meskipun Ye Chen mengakhiri tirai, dia masih memandang rendah dunia, membuat mereka merasa sedih. Sudah mati, sudah mati. Antara langit dan bumi, ada tawa ganas, tidak bermoral, bahkan senyum Kunpeng dan Jinwu pun ganas, dan mereka sangat bersemangat sehingga mereka ingin menjadi gila, bahkan sedikit tidak normal. Di tempat kejadian, karena tawa mereka, suasana langsung ditekan hingga ekstrim. Raja Peacock Daming, Zundi yang berperang melawan Kera Suci, serta Kaisar Kera dan Kaisar Kuiniu, semuanya memiliki aura yang meningkat dengan cepat. Di sisi lain, leluhur klan Kunpeng, leluhur klan Jinwu, dan banyak orang bijak mendengus dingin, aura mereka tidak lemah sama sekali. Dunia sedang booming lagi. 10.000 ras di wilayah selatan terbagi menjadi dua bagian dunia. Apakah itu Kaisar Zun, orang bijak agung atau bahkan orang suci kuasi, mereka semua penuh dengan roh jahat. Jarang terjadi bahwa mereka semua hadir. Yang terpenting bukan ini, tapi ada beberapa kuasa kaisar di antara mereka, seperti leluhur Jinwu, leluhur Kunpeng, leluhur Kuiniu, dan leluhur Seng Yuan. Siapapun yang merasakannya memiliki dorongan untuk berlutut. Pada saat yang sama, tubuh Dewa Raja Qinglong, Raja Xuanwu, Raja Suzaku, Raja Harimau Putih, dan Raja Qilin juga terpengaruh. Ada organ berdengung di tubuh mereka, dan kekuatan penghancur langit dihidupkan kembali, menyebabkan dunia bergoyang. Prajurit Kaisar Dao ekstrim. Wajah terlalu banyak Kaisar Semu berubah, seolah-olah mereka telah mengendus sesuatu, dan mereka dapat melihat bahwa ada artefak kekaisaran ekstrim yang tersembunyi di tubuh beberapa Kaisar Semu, yang merupakan senjata ajaib dari tingkat Kaisar Agung, yang terlalu mendominasi. Dunia dalam kekacauan, dikalahkan, seolah tidak mampu menanggung prestise kaisar, ia runtuh sedikit demi sedikit. Para biksu dari segala arah mundur dengan tergesa-gesa, tujuan semua ras datang ke sini bukan hanya untuk melihat Ekaristi melintasi malapetaka, mereka jelas datang dengan persiapan, jika tidak, mengapa mereka membawa tentara kaisar untuk menonton pertunjukan. 10.000 ras memiliki keluhan yang mendalam sejak zaman kuno, dan begitu ada alasan yang cocok, mereka akan berperang tanpa ragu-ragu. Tapi hari ini, kematian Ye Chen adalah alasan bagus lainnya. 10.000 orang tidak keberatan memulai perang dengan alasan ini. Tanah ini sudah terlalu lama damai, dan sudah waktunya perang membaptisnya. Untuk alasan ini, beberapa klan besar datang ke sini dengan tentara kaisar, jika ada perang, belum lagi hutan prasejarah ini, bahkan seluruh wilayah selatan akan musnah, tentara kaisar yang ekstrim terlalu menakutkan. Namun, tepat ketika 10.000 ras akan meluncurkan huru hara yang menghancurkan dunia, sebuah kata berkabut bergema di langit, dan sumbernya tidak dapat ditemukan, jadi itu berasal dari zaman kuno, kita lahir dari asal yang sama, jadi mengapa saling terburu-buru? Nada kata. Katanya lembut, tapi tidak bisa menyembunyikan keagungan masa lalu, dengan sentuhan kesedihan kuno, sepertinya perintah, tapi lebih seperti memohon, saya tidak ingin semua kelompok etnis membunuh, dan kehidupan akan hancur. Orang-orang kuat dari semua ras mengerutkan kening, bahkan Kaisar Zun, suaranya terlalu kuno dan terlalu halus, bahkan dengan kultivasi dan Taoisme mereka, sulit untuk menemukan sumber suara yang sebenarnya. Pasti terlalu banyak tentara kaisar yang ekstrim muncul pada saat yang sama, yang membangkitkan hukum abadi dari jalan kaisar. Kaisar Zun tua dengan kekuatan gaib yang hebat mengungkapkan tebakannya. Meskipun kaisar telah meninggal, Tao masih di sana, jejak kaisar akan bertahan selamanya, dan tentara kaisar dapat memahami hukum kaisar. Apakah kaisar muncul? Raja Xuanwu menghela nafas, menyembunyikan tentara kaisar yang ekstrim, tiba-tiba berbalik, memimpin Xuanwu kecil, berjalan selangkah demi selangkah dengan langkah lama, dan menghilang di mata dunia. Melihat ini, 4 raja surgawi lainnya dari wilayah selatan saling memandang, menggelengkan kepala dan tersenyum, dan semuanya menekan paksaan pasukan kaisar, seperti Raja Xuanwu, mereka masing-masing memimpin keluarga mereka dan berbalik. 5 keluarga kerajaan pergi satu demi satu, yang langsung meredakan suasana, karena itu adalah merek kaisar, itu seperti keputusan kaisar, jika ada perang lagi, itu jelas tidak menghormati leluhur. Nenek moyang klan Jinwu dan klan Kunpeng mendengus lagi, tetapi masih berbalik meskipun mereka telah menghina prestise pendahulu mereka tidak akan melanggar kehendak kaisar, setidaknya mereka tidak akan berperang dengan gegabah. Wan Zu ragu-ragu, berbalik satu demi satu, dan sebelum pergi, mereka tidak lupa melirik musuh mereka, seolah mengatakan, ini bukan untuk menakutimu, tapi untuk memberi muka kepada leluhur.
Akibatnya, dunia besar, yang dipenuhi dengan sosok orang, secara bertahap menjadi jauh lebih kosong karena orang-orang dari semua ras yang tersebar dan mundur. Huru-hara yang menghancurkan dunia pada akhirnya tidak terjadi. Sialan. Kaisar kera kecil dan Kuiniu sangat marah, mengutuk dengan marah. Mereka ingin membunuhnya demi Ye Chen, tapi kali ini bagus, dan tidak ada tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Apakah ini takdir? Banyak Kaisar Zun tua menggelengkan kepala dan tidak bisa menahan desahan. Kami telah selamat dari hukuman surgawi dan memenangkan malapetaka Kaisar, tetapi pada akhirnya kami tidak dapat lepas dari kemalangan manusia. Raja Merak juga menghela nafas dan menatap dirinya sendiri, Qian Sang Yue dan sang putri, kedua putrinya. Yang satu gila dan yang lain pendiam. Sebagai seorang ayah, itu sangat menyakitkan. Ini benar-benar tipuan para dewa. Setengah lainnya adalah bakat langka dan tak tertandingi, tetapi mereka adalah musuh. Satu terbunuh, dan yang lainnya mengkhianati istrinya tanpa perasaan. Yang malang tetaplah kedua putrinya, yang jatuh cinta pada orang yang salah, meninggalkan bekas luka selama sisa hidup mereka. Menghadapi desahan Raja Suci Merak, Qian Sang Yue tersenyum ringan, dan dia tidak kewalahan seperti yang dia bayangkan. Semua orang mengira Ye Chen sudah mati, tetapi dia tahu bahwa Ye Chen, tubuh suci, masih hidup. Di antara orang-orang yang hadir, tidak ada yang mengenal Ye Chen lebih baik darinya. Matanya yang abadi terbuka, dan dalam hal kemampuan melarikan diri, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Bagaimana Kaisar ke-10 yang agung bisa mati begitu dia mengatakan dia sudah mati? Dia berbalik diam-diam, dia yakin Ye Chen masih hidup, dia hanya harus pulang dan menunggu. Sebelum itu, dia masih harus menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan oleh Ye Chen, yaitu membantu banyak orang yang bereinkarnasi membuka blokir ingatan sebagai putri dari keluarga Peacock. Ini mudah.